Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusra Rapsanjani. NIM saya 411231045 dari program studi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS saya untuk mata kuliah Analitik dan Visualisasi Data untuk dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abibi. Pada ujian kali ini terdapat 5 soal utama, dan nantinya saya akan menjelaskan satu persatu jawaban yang telah saya lakukan. Baik, dimulai dari jawaban nomor satu. Jadi soal ini membahas tentang terkait startup Smart Agriculture di Majalengka yang sedang mengembangkan sistem analitik berbasis data untuk meningkatkan produktivitas kopi. Data yang digunakan berasal dari beberapa sumber, yaitu sensor IoT untuk data suhu dan kelembapan, kemudian input manual petani melalui Excel, lalu ada data dari citra satelit berupa data NDVI yang diekstrak menjadi CSV. Permasalahan utamanya adalah pada soal ini data berasal dari format yang berbeda, struktur yang tidak konsisten, terdapat missing value, dan ada duplikasi data. Nah, untuk hasil coba data dummy pada nomor satu, sesuai dari soal yang ini, saya menjelaskannya pada Google Colab berikut. Saya mengimplementasikan pada Google Colab berikut. Nah, jadi dari soal ini, saya membuat datanya berdasarkan dari soal ke dalam objek di Python. Kemudian data tersebut dikonvert menjadi data frame menggunakan Pandas. Library yang saya pakai di sini ada dua, NumPy dan Pandas. Nah, kemudian yang selanjutnya, saya melakukan data cleaning, yaitu menghapus data duplikasi. Jadi kalau di data frame Pandas, itu bisa pakai function drop duplicates. Nah, kemudian saya ngestandarisasi format tanggalnya berdasarkan ISO. Jadi pakai YYY, MM, DD. Kemudian saya handle untuk missing value yang NE pakai interpolasi rata-rata. Jadi meskipun nilainya 0, itu masih tetap bisa terisi dengan interpolasi rata-rata ini. Jadi nggak sepenuhnya kosong dan dibuang. Nah, kemudian setelah diproses, datanya ditampilkan dan ini adalah hasil data yang sudah bersih. Nah, kemudian kita melakukan identifikasi masalah data yang ada pada Google Colab tersebut. Nah, pada bagian pertama ini saya melakukan identifikasi masalah melalui proses data profiling. Jadi dari data yang diberikan itu, saya nemuin beberapa masalah. Pertama, datanya nggak konsisten untuk tanggalnya. Ada yang ditulis pakai format YYYY, strip MM, strip DD. Ada juga yang pakai garis miring slash. Ada juga yang pakai format sama, pakai strip, tapi urutannya berbeda. Nah, kemudian ada missing value atau data kosong. Contohnya pada kolom suhu terdapat nilai NE, NA, dan pada kolom kelembapan juga terdapat nilai kosong. Nah, kemudian ketika ada duplikasi data, terdapat data yang eh, sama itu pada ID 3. Data tersebut muncul dua kali dengan nilai yang sama persis. Jika duplikasi ini nggak dibersihin, maka hasil analisisnya bisa jadi nggak akurat karena satu data bakalan terhitung lebih dari sekali. Nah, kemudian strategi cleaning dan integrasi datanya seperti ini. Pada bagian kedua, saya ngejelasin strategi pembersihan dan integrasi datanya. Nah, langkah pertama itu saya menggunakan pertama data ingestion. Jadi ngumpulin seluruh data dari berbagai sumber CSV atau Excel ke dalam satu tempat sementara atau staging area. Langkah kedua, menghapus data duplikat, khususnya data ID 3 yang muncul dua kali. Lalu saya standarisasi tipe datanya ya, terutama pada kolom tanggal, biar format itu standar ISO. Langkah keempat, saya menangani missing value karena data ini kan merupakan data time series atau data rutun waktu dari sensor pertanian. Nah, maka data yang kosong sebaiknya tidak langsung dihapus. Solusi yang saya gunakan adalah imputasi. Jadi,
menggunakan rata-rata atau interpolasi nilai terdekat. Dengan cara ini, data tetap bisa digunakan tanpa harus menghilangkan informasi yang penting. Nah, yang terakhir sebenarnya ini suggestion aja ya. Jadi pada bagian ketiga saya merancang struktur database yang lebih jelas dan siap buat dipakai buat analisis. Struktur tabelnya itu terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada ID, tanggal, lokasi, suhu, kelembapan, INDVI, dan hasil panen. Nah, jadi kesimpulan dari nomor satu ini, setelah data itu dibersihkan dan formatnya diseragamin, sistem analitik dapat digunakan untuk mencari hubungan antara suhu, kelembapan, INDVI, dan hasil panen kopi di Majalengka. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Pada nomor 2 ini, mereka soalnya ngebahas terkait perusahaan logistik yang ingin menganalisis keterlambatan pengiriman menggunakan Excel. Data yang diberikan itu masih mentah dan nggak terstruktur. Nah, instruksi pada soal itu akan meminta untuk melakukan cleaning data, menghitung durasi pengiriman, menggunakan pivot table, melakukan integrasi data tambahan dengan VLOOKUP, dan atau index match. Kemudian ngebuat visualisasi pivot chart. Nah, seperti yang ini ya. Nah, pada bagian pertama itu saya ngelakuin cleaning data di Excel. Saya ingin jelasin bahwa data itu harus dibersihin terlebih dahulu di Excel. Nah, langkah cleaning itu kayak nyamain format tanggal, terus ngecek data kosong atau nol, lalu mastiin setiap kolom itu punya tipe data yang sesuai. Misalnya kolom tanggal harus benar-benar terbaca sebagai tanggal, bukan teks biasa. Nah, nomor dua, saya menghitung durasi pengiriman. Um, jadi, saya menghitung durasi pengiriman dengan cara mengurangi tanggal sampai dengan tanggal kirim. Nah, rumus yang saya pakai ini di sini if C2, karena berhubung ini ada di C2, dia ngecek kalau misalnya C2-nya itu 0, artinya dia belum dikirim. Tapi kalau tidak 0, dia bakal ngurangin sel D2 dikurang C2. Nanti akan muncul durasi pengirimannya. Nah, kemudian nomor 2, terkait pivot, nomor 3, terkait pivot table. Saya menggunakan pivot table buat menghitung rata-rata durasi pengiriman berdasarkan kota. Dari hasil pivot table ini dapat terlihat perbandingan rata-rata durasi pengiriman antara kota, misalnya Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Nah, dengan pivot table ini, analisanya menjadi lebih mudah karena data bisa diringkas secara otomatis. Kemudian pada bagian 4, terkait VLOOKUP untuk integrasi data tambahan. Nah, di sini saya pakai VLOOKUP. Misalnya pada target waktu pengiriman setiap kota. Nah, rumus yang saya pakai ini seperti berikut di VLOOKUP-nya. Nah, rumus ini tuh mencari nama kota pada tabel referensi. Kemudian mengambil nilai target hari yang sesuai. Jadi data pengiriman itu dapat dibandingin dengan target waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang kelima, saya nggak buat visualisasi dalam bentuk pivot chart. Grafik ini digunakan buat nampilin rata-rata durasi pengiriman per kota. Dengan grafik batang kayak gini, perbandingan antar kota jadi lebih mudah dibaca. Dari visualisasi tersebut, perusahaan dapat melihat kota mana sih yang memiliki durasi pengiriman lebih lama dan perlu dievaluasi. Nah, kemudian untuk hasil final data Excel pada nomor 2 ini, filenya bisa diunduh pada link berikutnya. Nanti bisa diklik dan nanti akan muncul file Excel-nya. Nah, kemudian nomor 3. Nah, pada nomor 3 ini soalnya itu minta buat ngebandingin penggunaan Excel, Python, dan R dalam analisis dataset besar, yaitu 100.000 data transaksi e-commerce. Nah, instruksinya itu meliputi perbandingan tools, rancangan alur analitik end-to-end, tentuin tools yang terbaik itu apa, sama jelasin potensi kesalahan analisis. Nah, saya bakalan ngejelasin bagian pertama dulu ya. Nah, pada bagian pertama ini saya punya perbandingan tiga tool analitik. Yang pertama itu Microsoft Excel.
Nah, Excel itu sangat mudah buat dipakai, interaktif dan cocok untuk data berukuran kecil sampai menengah. Tapi buat data sebanyak 10.000 baris atau row itu, Excel bisa jadi lambat, mudah nge-lag, bahkan risiko crash ketika digunakan untuk rumus atau pivot table yang berat. Nah, kemudian dengan Python, Python ini sangat cocok untuk data besar karena memiliki library seperti Pandas dan NumPy. Dengan Python, proses cleaning, transportasi, agregasi, dan visualisasi itu bisa dilakukan secara otomatis dan efisien. Nah, kemudian dengan R, R ini sangat kuat buat statistik dan visualisasi data, terutama dengan package kayak ggplot2. Namun, untuk pemrosesan data yang besar, R kadang membutuhkan pengelolaan memori yang lebih berhati-hati dibandingkan sama si Python itu. Nah, kemudian pada bagian nomor kedua, terkait alur analitik end-to-end. Alur itu dimulai dari data ingestion, yaitu mengambil data transaksi dari database. Setelah itu masuk ke tahap data cleaning, seperti mastiin format tanggalnya itu benar dan kolom harga berbentuk angka. Nah, selanjutnya dilakukan data processing dan aggregation, yaitu kayak menghitung total pendapatan dengan cara mengalihkan harga dengan jumlah barang. Nah, setelah itu data dikelompokkan berdasarkan produk untuk melihat kontribusi setiap produk. Yang terakhir adalah data visualization, yaitu nampilin hasil analitik dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami oleh manajemen. Nah, untuk bagian pseudocode-nya, saya menggunakan Python. Nah, kode tersebut tercantum pada Google Colab berikut. Kita bisa klik aja bagian ini. Nah, di sini ada contohnya codingannya. Di sini saya membuat data dummy-nya berdasarkan dari soal, lalu saya convert menjadi data frame. Nah, ini adalah yang B, bagian proses data cleaning-nya. Jadi, mastiin tanggalnya itu formatnya datetime ya, bukan string. Nah, kemudian saya ngitung total pendapatan dan agregasi per produk, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang terakhir, itu saya nampilin hasil tabel agregasinya. Nah, nanti dia bakal muncul seperti ini. Hasilnya produknya berapa, total pendapatannya berapa. Nah, yang terakhir, saya ngevisualisasiin dalam bentuk grafik agar lebih mudah buat dibaca. Jadi di sini ini sebenarnya sama saja seperti yang bagian ini, cuman tampilannya lebih mudah untuk dibaca karena udah dalam bentuk grafik. Kemudian untuk bagian 3, saya memilih Python sebagai tools terbaik untuk skenario 100.000 data transaksi e-commerce. Alasannya, Python itu dapat melakukan perhitungan secara vectorized menggunakan pandas. Jadi proses seperti menghitung total pendapatan itu bisa dilakukan lebih cepat dan stabil. Selain itu, proses analitik di Python juga bisa diulang dan otomatisasi tanpa harus melakukan banyak klik manual seperti di Excel. Nah, kemudian bagian keempat ini terkait potensi kesalahan teknis. Ini berpengaruh kalau misalnya milih tools yang kurang tepat. Contohnya, jika kita pakai Excel buat data yang terlalu besar, aplikasi itu bisa crash atau not responding. Selain itu, bisa terjadi juga kesalahan tipe data. Misalnya, angka yang terbaca sebagai teks sehingga rumus menghasilkan error. Maksudnya angka nih harusnya angka, tapi kebacanya teks. Nah, itu kan bisa bikin error di rumusnya. Nah, kemudian ada potensi juga kesalahan lainnya kayak dari human error. Kayak misalnya salah narik rumus, atau ada baris yang kelewat, atau data yang nggak sengaja ketimpa. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak akurat. Nah, kemudian untuk jawaban, sorry, kita lanjut ke nomor 4 dulu ya. Pada nomor 4 ini membahas terkait analitik statistik untuk
memahami hubungan antara suhu dan hasil panen kopi. Ini yang dari nomor 4 ya. Nah ini. Nah data dummy-nya itu yang dipakai itu adalah suhu 25, 27, 29, 31 dan hasil panennya itu ada 100, 110, 130 dan 90. Nah, instruksinya itu adalah menghitung nilai min, median, standar deviasi, terus sama menganalisis korelasi sederhana, terus menginterpretasi hasil dan menentukan apakah hubungannya bersifat linear. Eh, Nah, untuk hasil uji cobanya sebenarnya nomor 4 ini saya udah ngebuat di dalam Google Colab berikut. Nah, jadi ini ini data dummy yang udah disediakan. Saya seperti biasa convert menjadi data frame. Nah, di sini saya menghitung nilai min, median, dan standar deviasi. Nah, kemudian saya menghitung korelasi sederhananya. Nanti hasil outputnya adalah seperti berikut. Muncul terkait nilai tengahnya berapa, hasil panennya berapa, dan juga median dan STD-nya. Nah, terakhir untuk nilai korelasinya, saya tampilkan dalam bentuk chart ya. Menampilkan nilai korelasinya itu 0, min 0,076. Nah, kemudian jawabannya, saya akan jelasin per satu persatu. Yang pertama, terkait min, median, dan standar deviasi. Ini menghitung ukuran statistik yang deskriptif. Nah, buat variabel suhu, itu nilai rata-ratanya adalah 28, mediannya 28, dan standar deviasinya 2,58. Nah, kemudian untuk hasil panen, nilai rata-ratanya 107,5, mediannya 105,0, dan untuk standar deviasinya 17,08. Kemudian untuk nomor 2, bagian 2, korelasi. Pada bagian kedua ini saya ngitung korelasi sederhana menggunakan metode Pearson. Nah, hasil korelasinya adalah minus 0,075. Nilai ini sangat dekat dengan 0 sehingga secara linear dapat dikatakan bahwa hubungan antara suhu dan hasil panen terlihat sangat lemah dan hampir tidak ada. Nah, kemudian pada bagian ketiga ini saya memberikan interpretasi kritis. Meskipun nilai korelasinya mendekati 0, bukan berarti suhu itu tidak berpengaruh terhadap hasil panen. Jika dilihat dari pola datanya sih, sepertinya ketika suhu naik dari 25 ke 27, lalu ke 29, hasil panennya ikut naik dari 100 menjadi 110, lalu menjadi 130. Nah, namun ketika suhu naik lagi menjadi 31 derajat, hasil panennya itu justru turun drastis menjadi 90. Artinya, kemungkinan terdapat titik suhu optimal untuk tanaman kopi, yaitu sekitar 29 derajat. Nah, setelah melewati titik optimal tersebut, suhu yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan hasil panen. Kemudian bagian keempat, saya menyimpulkan bahwa hubungan antara suhu dan hasil panen tidak bersifat linear. Hubungan ini lebih cocok disebut sebagai hubungan non-linear atau kurvilinear. Karena polanya naik terlebih dahulu, lalu turun setelah suhu terlalu tinggi. Nah, polanya itu menyerupai kurva parabola atau huruf U terbalik. Oleh karena itu, korelasi Pearson ini kurang tepat jika digunakan sendirian. Karena Pearson hanya membaca hubungan garis lurus, bukan pola melengkung. Nah, kemudian nomor 5. Kita lanjut ke nomor 5. Pada nomor 5 ini, soalnya itu meminta untuk membangun pipeline analitik sederhana menggunakan Python atau R untuk dataset retail. Instruksinya adalah ngejelasin alur collection, cleaning, analisis, visualisasi, dan membuat pseudocode, merancang visualisasi yang tepat, dan menjelaskan insight pieces yang dapat diambil. Saya bakalan mulai dari nomor pertama ya. Pada bagian pertama ini saya ngejelasin alur analitik dari awal sampai akhir.
Yang pertama itu terkait collection, yaitu ngumpulin data transaksi pelanggan. Data yang digunakan adalah mencakup ID, nama pelanggan, kota, jumlah transaksi, dan total pendapatan. Nah, tahap kedua, saya ngelakuin data cleaning, membersihkan data. Itu ngecek apakah ada data yang kosong, terus juga saya masihin kolom total dan transaksi berbentuk angka. Kemudian saya menyamakan penulisan nama kota agar tidak terjadi duplikasi kategori. Nah, terus yang ketiga, terkait analisis, yaitu ngelakuin pengelompokan data berdasarkan kota, tujuannya untuk menghitung total transaksi dan total pendapatan dari setiap kota. Yang terakhir adalah visualisasi, yaitu menyajikan hasil agregasi dalam bentuk grafik biar lebih mudah dipahami. Nah, pada bagian kedua ini saya buat implementasi pipeline analitiknya menggunakan Python dengan library pandas dan matplotlib. Untuk pseudocode-nya bisa dilihat pada Google Colab berikut. Nah, di sini terlihat ya, data frame yang saya buat adalah seperti berikut. Kemudian saya melakukan cleaning, jadi kayak ngebuang garis yang memiliki missing value sama ngerapiin teks. Jadi kalau misalnya kota itu dia bakalan dirapihin depannya. Misalnya huruf awal itu selalu kapital, uppercase, dan setelahnya itu selalu lowercase. Nah, kemudian saya ngelakuin analisis dengan mengelompokkan data buat mencari total pendapatan berdasarkan kota dengan group by dan sum. Nah, hasil analisanya itu bisa terlihat dari sini. Angkanya itu Kota Bandung itu pendapatannya 230.000 dan Jakarta 300.000. Kemudian saya visualisasikan lagi dalam bentuk grafik biar lebih mudah dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, saya lanjutkan kembali ya. Eh, yang bagian tiga ini saya ngebuat, saya milih bar chart sebagai visualisasinya karena menurut saya ini yang paling cocok dengan datanya. Karena kalau dibanding data kategori, karena kan data yang dibandingin itu kategorikal ya, yaitu kota. Nah, dengan grafik batang ini, perbandingan antar pendapatan antara kota dapat dilihat dengan jelas. Kota dengan batang paling tinggi atau bar chart paling tinggi berarti memiliki kontribusi pendapatan paling besar. Nah, kemudian kita akan ngebahas terkait insight bisnisnya. Dari data yang tersedia itu, Bandung memiliki lebih banyak pelanggan, yaitu pelanggan A dan C. Total transaksi Bandung itu setara dengan Jakarta, yaitu sama-sama 5 transaksi. Namun total pendapatan Bandung hanya 230.000, sedangkan Jakarta menghasilkan 300.000 hanya dari satu pelanggan, yaitu pelanggan B. Insight yang bisa diambil itu adalah untuk Jakarta, bisnis itu perlu fokus pada retensi pelanggan. Karena nilai pembelian pelanggan di Jakarta tinggi, strateginya bisa berupa program loyalitas atau program VIP mungkin ya. Nah, sedangkan untuk Bandung, karena jumlah pelanggan lebih banyak, sorry, tapi pendapatannya lebih rendah, maka strategi yang cocok adalah upselling. Jadi kalau misalnya dengan promo bundling produk, terus promo gratis ongkir dengan minimal pembelian, atau penawaran paket agar nilai belanja tuh agar nilai belanja pelanggan itu meningkat. Paling demikian penjelasan hasil UTS saya buat mata kuliah analitik dan visualisasi data. Secara keseluruhan dari 5 soal yang dikerjakan, dapat disimpulin bahwa proses analitik data itu tidak hanya berhenti pada perhitungan, tapi juga mencakup pemahaman sumber data, cleaning, sama pemilihan tools yang tepat yang menurut saya, sama analisis statistik, visualisasi, dan penarikan insights bisnis. Kemudian saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.